Halo sobat, berjumpa lagi di channel Ungkap. Oke sobat, kali ini kita akan menyajikan sebuah video tentang mengetes burung yang baru kita dapat sobat. Ini di depan kita ada 3 burung perkutut lokal alam, dan ini kita dapatkan baru 2 bulan sobat, atau kita rawat baru sekitar 2 bulanan. Dan dalam pengujian ini nanti bisa kita ketahui mana yang prospek dan mana yang tidak prospek sobat. Dan ini sobat, kita gunakan kamera tersembunyi dan kita menjauh dari sekitar burung ini, sehingga nanti dari ketiga burung ini nanti akan mengeluarkan powernya atau suara dia waktu di alam sobat. Karena kita belum tahu mana yang prospek, sengaja video ini kita close, nanti ketahuan mana yang akan prospek bunyi atau yang bersuara besar dari ketiga burung ini sobat. Nanti Anda bisa lihat sendiri. Untuk yang warna biru itu kita dapat dari tangkapan alam, jadi kita dapat dari hasil jerat dengan sangkar jebak sobat. Dan juga yang hijau itu juga dari hasil sangkar jebak sobat. Kalau yang di tengah ini kita dapat dari sangkar merbuk atau dengan burung pikat sobat. Nanti bisa kita bedakan mana yang bunyi sobat. Nah ini sobat, dari ketiga burung ini bisa kita lihat masih diam begini sobat. Nanti kalau sudah berapa menit atau agak lama sedikit, nanti pasti dia akan mengeluarkan suara-suaranya sobat. Karena burung ini kita barusan tangkap dari alam liar, sehingga kita belum tahu mana yang bersuara besar dan mana yang enggak bunyi sama sekali sobat. Kadang-kala ada yang kita rawat sudah lama tapi tidak segera manggung sobat. Mendingan kita tes begini sobat. Nah ini sobat, dari ketiga ini nanti bisa panjenengan lihat sendiri mana yang suaranya besar sobat. Saya melakukan pengujian ini karena banyak dari para pemula termasuk saya juga, supaya tahu sobat bagaimana sih kalau hasil dari tangkapan liar yang dari sangkar jebak ataupun dari sangkar merbuk yang menggunakan pikat, mana yang lebih bagus sobat. Dan ini real, bukan bohongan sobat, bukan hoax. Nanti bisa penjenengan lihat sendiri. Kalau pengalaman dari saya, biasanya yang paling cepat untuk bunyi itu yang hasil dari pikatan atau dari sangkar merbuk sobat.
karena dia sudah memiliki mental dan berkarakter. Dan ini pada video ini itu yang posisinya di tengah sobat. Nanti panjenengan bisa lihat mana yang bunyi duluan sobat, atau yang bunyi. Ini memang kita lakukan pengujian agar teman-teman semua bisa mengetahui bagaimana sih kalau burung yang hasil dari alam yang menggunakan sangkar merbuk dan juga yang kita dapatkan dari sangkar jebak, pasti ada bedanya sobat. Nggak apa-apa sobat, walaupun ini videonya agak lama karena ini memang burung yang belum jadi sobat. Kalau ada yang tanya kok nggak bunyi, nah itu memang itu yang kita tunggu-tunggu, atau kita mengetahui sampai berapa nanti bunyinya, menit ke berapa nanti bunyinya, nanti panjenengan lihat sendiri. Saya hanya melakukan uji coba sobat, agar bisa sebagai pengalaman lah, sama-sama pemula begini. Kalau yang dari hasil jaring itu memang beda sekali. Kebanyakan kalau hasil tangkapannya dari jaring itu susah sekali bunyi sobat, karena dia sudah disatukan dalam satu sangkar besar dengan banyak teman sobat, sehingga burung ini tidak bisa beradaptasi, sehingga kemungkinan untuk bunyi itu sangat susah. Karena kebanyakan kalau burung yang hasil jaring itu makannya juga ada karu-karuan itu, terus belum lagi di dalam sangkar banyak sekali jumlahnya, sehingga kemungkinan untuk bisa bertahan hidup juga kita tidak tahu karena diombyokan. Kalau di sini juga istilahnya ombyokan sobat. Nah ini sobat, bisa panjenengan lihat dari ketika burung ini nampaknya masih santai-santai begitu sobat. Memang sengaja ini kita lakukan pengujian agar bisa terbukti mana yang lebih unggul antara burung yang kita dapat dengan sangkar merbuk atau burung yang hasil dari sangkar jebak sobat. Nah ini sobat, bisa Anda lihat sobat. Nah nanti sobat, kalau seumpama ini burung sudah ketahuan mana yang prospek, nanti bisa kita sendirikan sobat. Kita sendirikan, kita belikan sangkar yang bagus, dan juga bisa kita lombakan sobat. Kalau saya biasa, kalau burung baru dapat begini sobat, kita taruh di sangkar biasa atau sangkar jemur ini sobat, karena burung perkutut hasil dari tangkapan liar sukanya dia itu yang terbuka, atau kalau dikasih sangkar yang kubah dia tidak mau bunyi sobat. Maka dari itu kita gunakan sangkar biasa sobat, yang biasa kita gunakan untuk penyemuran sobat. Nah ini sobat, kenapa sih kok harus kita lakukan pengujian begini sobat? Jawabannya karena supaya kita bisa mengetahui mana yang prospek
bagus, sehingga nantinya bisa kita sendirikan dan kita menuju ke suatu perlombaan. Tujuannya itu. Kalau cuma untuk manggung itu sudah biasa, sobat. Kalau pengalaman dari saya sih, yang untuk tangkapan dari sangkar merbuk ini sangat cepat sekali bunyinya, sobat. Dan ini burung sudah bermental. Jadi tertangkapnya itu karena ada lawannya atau ada burung pikat yang memanggil dia sehingga dia tertarik untuk mendatangi, sahabat. Beda yang dengan menggunakan sangkar jepang, dia itu cuma datang untuk makan baru kita tangkap. Sangat beda, sahabat. Nanti bisa panjenengan lihat sendiri. Nah, itu, sahabat. Monggo sobat, jenengan saksikan videonya, sobat. Oh iya, sobat, saya akan bercerita sedikit tentang perkutut lokal alam. Perkutut lokal alam ini, sobat, kalau menurut saya memang dia itu lama, sobat, untuk bunyi ini. Kalau yang hasil dari ombyokan itu sangat lama sekali. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia itu banyak berkoloni di dalam sama teman-temannya, sehingga dia sering berantem di dalam, sehingga tidak terurus kalau yang diombyokan itu. Kadang kalanya kalau kita ngambil atau beli di ombyokan, sering kalah mati. Karena apa? Di penjual dia itu cuma dicampur begitu aja, sobat. Beda dengan yang kita dapatkan dari sangkar jebak atau sangkar jebak yang menggunakan pikat, sangat beda, sobat. Dan juga burungnya juga bisa kelihatan, panjenengan lihat bagus-bagus tuh ini burung. Beda, sangat beda sekali, sobat. Jadi kalau menurut saya, pengalaman saya, panjenengan kalau mau beli burung untuk perkutut lokal, carilah yang hasil dari hasil pikat merbuk, sobat. Jelas-jelas pasti dia itu insya Allah cepat bunyi. Kalau yang dari ombyokan itu akan lama, sobat. Kan ada kalanya sudah dipelihara lama tapi tidak bunyi. Ada juga yang sudah ditunggu lama-lama tetap tidak bunyi. Sudah dimandikan berapa kali tetap tidak bisa jinak. Karena apa? Perkutut lokal beda dengan perkutut crossing atau yang lainnya, sobat. Kalau perkutut crossing itu cepat bunyi karena apa? Dia hasil ternakan. Beda dengan burung lokal alam yang tangkapan liar. Kalau cuma bunyi yang dari hasil produk sendiri, misalnya dari penangkaran, sama bunyinya, cuman tetap ada bedanya, sobat. Kalau kita bandingkan, nanti kita insya Allah kalau ada kita bikinkan videonya, insya Allah nanti bisa diketahui bedanya perkutut yang hasil dari tangkapan alam dengan perkutut yang kita dapatkan dari ternak, sobat. Sedangkan untuk dari segi kotoran aja sudah beda, sobat. Kalau perkutut yang peternak dia itu mesti basah, untuk jenis kotorannya mesti basah. Beda dengan perkutut yang kita dapat dari tangkapan alam, itu kotorannya kering, sobat. Dari situ aja sudah kelihatan. Dan juga kalau perkutut hasil tangkapan alam, dia ini karakternya itu
beda dia, walaupun dia gusar ataupun kelabakan, tapi kalau perawatannya bagus, insya Allah dia pasti bunyi dan suaranya sangat besar, sahabat. Semakin tua semakin suaranya semakin besar. Kalau memang yang kita dapatkan dari peternak jelas bunyi, cuman beda, sahabat. Jenis dari karakternya sangat beda. Saya sudah berapa kali membuktikan. Nah ini, sahabat, kalau kita punya satu perkutut ya tidak bisa kita mau bagaimana, cuma satu. Tapi kalau untuk perbandingan ya kita mesti menggunakan banyak, sobat. Minimal ada 3 lah begini, nanti ketahuan. Dan juga dalam pengujian ini, sobat, kita harus menggunakan perkutut pancingan, sobat, atau perkutut yang sudah bunyi atau yang sudah manggung, sobat. Bisa Anda gunakan dengan menggunakan perkutut crossing ataupun juga dengan perkutut bangkok, sobat. Kalau saran saya sih gunakan perkutut crossing aja, sobat. Karena apa? Perkutut crossing itu suaranya hampir mirip dengan perkutut lokal, cuman suaranya lebih besar, sobat. Dan juga intonasinya masih kurang cepat, sobat. Kalau perkutut lokal alam dia itu cepat dan mantap, sobat. Suaranya sangat lantang dan besar. Nah ini itu yang ditambahkan oleh setiap pemilik burung perkutut, sobat. Jangan lupa, sobat, kita dalam perawatan burung perkutut ini kita harus sabar. Karena kalau kita dalam merawat burung ini tidak sabar, ya kita tidak bisa mengetahui, sobat, bagaimana ini burung mengetahui atau bisa sinkron dengan pemiliknya. Maka dari itu, sesibuk apapun kita kalau sudah punya hobi ataupun sudah berani memelihara burung, entah burung apa itu pun, kita harus menyisihkan waktu, sobat. Kalau misalnya musim hujan gini, burung kita masukkan dalam rumah, dan juga kalau ada sinar matahari, kalau bisa kita lakukan penjemuran, sahabat, kalau untuk burung perkutut. Karena kalau tidak dijemur, burung ini rentan dengan penyakit, sahabat. Dan juga untuk kotorannya itu mesti dibersihkan, sahabat. Dan kalau burung yang baru dapat rupa di video ini, sobat, dia akan masih dalam tahap penyusian atau masih baru, sehingga kita tidak perlu untuk mengotak-atik itu. Jadi kita makanan cuma kita taruh di samping begitu caranya, sobat. Dan juga airnya kita kasih tambah gitu aja, biar dia itu cepat beradaptasi, sobat. Kalau kotorannya itu kita lihat kalau sudah agak banyak baru kita bersihkan. Kalau untuk perawatan perkutut ini sangat mudah, sobat. Beda dengan burung lainnya. Karena apa? Kotorannya ini kering. Beda dengan yang burung lainnya. Dan juga perawatannya sangat mudah. Dan sekarang ini, sobat, kita lihat yang pelihara burung perkutut ini bukan dari orang-orang tua, tapi anak muda sekarang sudah mulai menyukai, sobat. Nah, kalau ada event-event perlombaan, kebanyakan sekarang itu yang muda-muda sudah mulai mau untuk beraktivitas dalam perlombaan, sobat. Beda dulu. Kalau dulu itu kalau yang pelihara perkutut begini, saya anggap wah itu sudah tua begitu menurut
menurut prasangka menurut orang yang tidak suka ya, Pak. Ya alhamdulillah untuk tahun-tahun ini kita lihat ini sudah mulai banyak anak-anak muda yang sudah menyukai burung perkutut ini sahabat, sehingga warisan dari nenek leluhur atau bapak moyang kita dulu-dulu itu dari Pulau Jawa khususnya penggemar perkutut itu supaya tidak punah sahabat. Sehingga sudah banyak generasi-generasi baru, dan juga kita lihat sekarang sudah mulai menyeluruh anak-anak remaja sudah menyukai burung perkutut. Bisa dilihat di channel-channel YouTube sekarang banyak sekali masing-masing muda sudah pelihara burung, sudah mengerti bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara supaya dia ini cepat lekas bunyi. Nah itu sahabat. Jadi untuk generasi yang baru ini semakin bagus sahabat. Jangan khawatir kalau burung anggungan ini tidak ada penerusnya sahabat, karena sudah beribu-ribu dan berjuta-juta orang sudah dari dulu, dari nenek moyang kita, warisan leluhur sahabat. Banyak sekali kalau kita lihat ini burung perkutut, khususnya burung perkutut dari Pulau Jawa ini, belum lagi menginjak ke katurangan. Bagi yang percaya sih ya mana-mana juga, atau mana-mana lah, siapa aja yang percaya, dan semua itu tetap kita harus berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua itu hanya Allah. Dan untuk burung yang berkaturangan atau apapun itu hanya perantara. Semua itu usaha dan berdoa kepada Allah, pasti jalan kita pasti lancar sahabat. Oke sahabat, rupanya masih menunggu ini. Cuman tadi sudah bunyi di awal atau di tengah video, sudah ada yang bunyi ini. Untuk yang nomor yang di tengah ini rupanya sahabat, yang hasil pikat marbu ini rupanya yang tadi sudah mengeluarkan suaranya. Jadi menurut saya ini yang bisa dipilih nantinya itu yang di tengah sahabat, yang hasil dari sangkar marbu pikat. Soalnya dia menggunakan pikat, untuk mendapatkannya ini harus menggunakan pikat, harus bertarung dulu nih sesama burung perkutut. Kalau yang dua itu dia cuma hasil tangkapan dari sangkar biasa ya, itu sahabat. Nanti panjenengan lihat sendiri sahabat, mana menurut panjenengan, nanti bisa berkomentar di kolom komentar sahabat. Dan kalau di video ini ada kekurangan atau dari pencahayaan atau dari lokasi atau apa, saya mohon maaf sahabat, karena ini kita ambil cuma hanya menggunakan HP seadanya sahabat. Nah ini sahabat, ya mohon doanya sahabat, dan juga mohon dukungannya bagi sobat saudaraku semuanya, sedulurku yang sana, agar mensubscribe channel saya, ungkap terus biar ini channel saya bisa berkembang sahabat. Nanti akan saya bikinkan video-video baru sahabat. Nah ini sahabat, kita perlu melakukan pengujian seperti ini sahabat, supaya kita ini bisa tahu mana yang bagus sahabat, yang prospeknya bagus itu. Nanti banyak dengan bisa di rumah bisa melakukan seperti saya ini sahabat. Kalau untuk perawatan ya kita samalah, masalah millet sama, makanan utamanya ya millet untuk burung-burung perkutut seperti ini. Nggak ada itu. Kalau untuk jamu-jamu itu tergantung sih, kalau dia berkeyakinan bisa menambah power atau apa ya mau gak mau. Kalau menurut saya itu
Ini burung kita lihat dari cara mendapatkannya, sobat. Kalau tangkapan liar itu biasanya itu sudah ngacor ya di alamnya. Beda dengan yang diombyokan itu, kalau dicarikan itu kita tidak tahu mana yang sudah ngacor, teman, tidak tahu. Jadi sebaiknya, kalau saran saya ya, kalau bisa beli atau Anda bisa beli ya beli yang sudah bunyi, atau bagaimana. Kalau Anda sudah tidak sabar ya beli aja yang standar-standar yang bisa bunyi. Memang kalau untuk perkotaan alam, lokal alam ini, kalau yang sudah bunyi memang harganya bisa fantastis, tergantung dari pemiliknya atau yang sudah mengagumi, coba. Kalau sudah namanya hobi, biasanya yang beli satu nanti nambah lagi, biasanya begitu, coba. Kita lihat di sana bagus, akhirnya tertarik, beli lagi. Nah itulah, sobat, sifat manusia itu kurang dan kurang. Maka dari itu ya, kita nikmati aja ini untuk pelihara burung ini, nah terlalu ngoyoh. Jadi kalau kebetulan ini prospeknya bagus ya kita rawat, yang kita kasih sendirikan, kita ikutkan lomba ya, begitu, sobat. Oke, sobat. Oke, sobat, begitu aja mungkin dari saya yang ada di, yang punya channel ungkep ini, sobat. Saya minta dukungannya, sobat, untuk mensubscribe dan melihat video-video saya sebelumnya, sobat. Semoga saya bisa memberikan apa yang bisa saya dapatkan dari pengalaman saya, sobat. Semoga berguna untuk panjenengan sedoyo, sobat. Kalau di sini saya mungkin masih banyak kekurangan dan juga mungkin ada kesalahan, saya minta maaf, sobat. Hormat kami dari kami untuk para sesepuh yang mempunyai perkutut banyak atau apapun, kita masih dalam, juga masih dalam tahap pembelajaran, sobat. Oke, sobat, berbagi itu indah, sobat. Sehingga kalau kita punya pengalaman begini, kita salurkan lewat video. Siapa tahu nanti pengalaman dari teman-teman juga bisa bermanfaat, sobat. Oke, sobat, semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam kung, salam persaudaraan selamanya, sobat.